Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku ingin terbang tinggi seperti elang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Ya Allah, berikanlah rahmat-Mu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para nabi. Quran Surat Ghafir, Maha Pengampun. Quran Surat 40 ayat 59 dan 60. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di ayat 59 ini, hari kiamat itu pasti akan datang. Allah merahasiakan waktunya supaya setiap manusia itu selalu berbuat kebaikan, karena kiamat itu bisa datang kapan saja, supaya manusia dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Hari kiamat itu adalah huru-hara yang paling besar dalam kehidupan. Langit akan digulung, matahari akan didekatkan. Terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan, tidak dapat disangka oleh siapapun. Itu adalah janji Allah. Pada hari kiamat, bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya, gunung-gunung dihancur luluhkan, langit digulung, matahari ditarik, didekatkan, lalu manusia terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan kanan, golongan yang mulia, golongan kiri, golongan yang sengsara, dan golongan yang orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka masuk surga terlebih dahulu. Orang-orang yang tidak beriman mukanya hitam, sementara orang-orang yang beriman mukanya putih karena diliputi karunia dari Allah. Hari kiamat itu ditiup sangkakala 2 kali. Manusia akan dimatikan dan dibangkitkan kembali. Mereka akan menghadapi hari perhitungan amalnya. Telah dekat hari perhitungan amal. Manusia akan dibukakan apa yang telah mereka perbuat. Semua ciptaan Allah, langit dan bumi, akan menjadi saksi atas perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Semua rekaman perbuatan manusia itu, hamba Allah itu, akan diputar kembali dan dibukakan di hadapan Dia. Tidak dapat menyangkal, tidak dapat berdusta. Allah akan membukakan kebenaran. Apa yang mereka sangkal di dunia, mereka berkata bahwa mereka sudah melakukan ibadah, sudah melakukan kebaikan. Pada saatnya nanti Allah akan membukakan apa yang sebenarnya. Mereka tidak dapat berdusta. Apa yang tersimpan dalam dadanya itu
apa maksud yang sebenarnya, apa tujuan dia berbuat semua yang dia lakukan itu akan dibukakan oleh Allah. Dan Allah akan memberi balasan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh manusia itu. Allah tidak menzolimi hambanya, akan tetapi manusianya sendiri yang menzolimi dirinya sendiri. Menzolimi orang lain pun dia menzolimi diri sendiri, karena pada hakikatnya dia sudah berbuat dosa. Itu adalah dia menzolimi diri sendiri, karena dia akan diberi balasan oleh Allah itu atas dosa-dosanya dia. Siksa Allah itu amat pedih, dan Allah tidak pernah salah. Allah maha meliputi segala sesuatu. Perhitungan Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah maha bijaksana, akan tetapi Allah maha menghukum. Kebaikan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah. Begitupun dengan kejahatan akan mendapat balasan dari Allah. Pada waktu itu Allah akan bertanya kepada manusia tentang nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada manusia. Dipakai untuk apa nikmat dari Allah itu? Apakah untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, atau untuk menentang Allah, mengingkari firman-firman Allah, mengingkari perintah Allah? Pada hari kiamat itu surga didekatkan, neraka dinyalakan. Janji Allah itu pasti. Maka setiap orang yang beriman harus yakin akan pertemuan dengan Allah, akan pertemuan pada hari kiamat, perhitungan amal semua manusia. Jangan pernah ragu bahwa hari itu akan datang, dan orang-orang yang tidak percaya akan datangnya hari kiamat itu, mereka tidak beriman. Mereka tidak percaya bahwa akan ada perhitungan amal, sehingga mereka terus-menerus melakukan dosa dan lalai terhadap peringatan Allah. Mereka yang tidak takut akan azabnya Allah, akan balasan dari Allah itu, sesungguhnya mereka sudah kafir yang tidak takut akan datangnya hari kiamat, tidak takut akan perhitungan amal, bahwa semua akan diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan tidak ada keraguan tentang itu, bahwa janji Allah itu pasti. Manusia yang tidak takut akan datangnya hari itu, dia adalah tidak beriman. Dia tidak percaya kepada Allah, dia tidak percaya pada firman Allah, dan dia sudah siap masuk neraka jahanam.